Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecep Yudiana, Widya Iswara Utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang bagi Anda semua pada acara Strategi Rencana Pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator pada agenda kepemimpinan kinerja. Agenda yang saya pilih pada pelatihan PKI ini adalah agenda kepemimpinan kinerja. Agenda ini dapat diikuti oleh para peserta pelatihan, tentunya setelah melewati agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda manajemen kinerja dan aktualisasi kepemimpinan. Agenda pembelajaran kepemimpinan kinerja ini membekali para peserta agar mampu mengelola perubahan di sektor publik yang didukung oleh jejaring kerja dan komunikasi yang efektif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam rangka pencapaian organisasi berkinerja tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional. Dari agenda tersebut terdapat 4 mata pelatihan. Salah satunya adalah jejaring kerja yang akan saya uraikan, dan selanjutnya izinkan saya menyampaikan strategi pembelajaran sebagai berikut. Nama pelatihan ini adalah pelatihan kepemimpinan administrator dengan mata pelatihan jejaring kerja. Alokasi waktu yang akan kita berikan selama 9 jam pelajaran dengan deskripsi singkat sebagai berikut. Mata pelatihan ini membekali peserta agar memiliki kemampuan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasinya untuk mewujudkan pencapaian kinerja organisasi melalui pembelajaran konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja, konsep analisis jejaring sosial, konsep penataan jejaring kerja, dan konsep pendayagunaan jejaring kerja. Mata pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui metode ceramah, tanya jawab, curah pendapat, diskusi kelompok, studi kasus, storytelling, dan presentasi kelompok. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk pencapaian kerja organisasi. Adapun tujuan pembelajaran hasil belajar, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasinya untuk mencapai kinerja organisasi. Indikator keberhasilan pada pelatihan ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan dapat 1. Menjelaskan konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja. 2. Menjelaskan konsep analisis jejaring sosial. 3. Menjelaskan konsep penataan ulang jejaring kerja, personal, dan organisasi. 4. Dapat menerapkan konsep pendayagunaan jejaring kerja, personal, dan organisasi. Materi pokok pada pelatihan ini serta submateri pokoknya: 1. Konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja dengan submateri pokok 1. Konsep jejaring kerja. 2. Konsep berjejaring kerja. Konsep analisis jejaring kerja dengan sub materi pokok analisis jejaring sosial. Sementara konsep penataan ulang jejaring kerja personal dan organisasi dengan sub materi pokok konsep pemetaan jejaring kerja dan konsep penataan ulang jejaring kerja. Dan yang terakhir pada materi konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi ada 2 submateri pokok, yaitu konsep kepemimpinan jejaring kerja dan tahapan pendayagunaan jejaring kerja.
Dalam pelatihan ini tentunya harus kita mampu menggali pengalaman belajar dengan kegiatannya sebagai berikut. Ada pada tahapan pendahuluan, di mana fasilitator mengucapkan salam dan dia harus masuk dalam lingkungan pembelajaran dengan mengenalkan dirinya. Kemudian melakukan persepsi tentang materi jejaring kerja secara singkat dengan tentunya dengan menceritakan suatu kisah yang berhubungan dengan materi ini. Selanjutnya, fasilitator juga menjelaskan konteks kinerja dan materi pelatihan, ya, dalam rangka pencapaian tujuan pelatihan jaring kepemimpinan kerja dalam menyampaikan tujuan pembelajaran dan struktur pembelajaran. Sementara di dalam penyajian, fasilitator harus mampu menjelaskan pentingnya jejaring kerja dan berjejaring kerja, kemudian networking dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Selanjutnya, fasilitator juga harus mampu menjelaskan pengertian jejaring kerja dan menjelaskan pengertian berjejaring kerja atau yang kita kenal dengan networking. Penyajian kedua, fasilitator menjelaskan tentang konsep analisis jejaring sosial. Sementara pada penyajian 3, fasilitator pertama menjelaskan tentang konsep pemetaan jejaring kerja, dan kedua, fasilitator menjelaskan tentang konsep penataan ulang jejaring kerja. Selanjutnya, pada penyajian 3, fasilitator akan menjelaskan tahapan mendayagunakan jejaring kerja, dan kedua, fasilitator akan memfasilitasi diskusi kelompok pendayagunaan jejaring kerja dengan kasus terpilih. Akhir penutup, fasilitator harus mampu menyimpulkan atau meringkas hasil pembelajaran bersama-sama dengan peserta. Kedua, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Ketiga, memberikan penguatan kepada peserta terkait pemanfaatan materi untuk ke depan. Dan selanjutnya, keempat, fasilitator mengucapkan terima kasih dan salam, serta tentunya memberikan apresiasi kepada seluruh peserta untuk terus membangun dan mengembangkan kinerja di unit kerjanya masing-masing. Yang perlu diperhatikan di dalam pelatihan ini adalah para peserta satu sama lain harus saling mengenal. Demikian juga terhadap para fasilitator dan lingkungannya. Mengapa demikian? Karena mereka harus beradaptasi dalam suasana yang memang mereka membuat satu sama lain nyaman, sehingga proses pelaksanaan pelatihan ini seperti berada di dalam rumahnya sendiri. Selanjutnya, peserta harus betul-betul menyimak selama pembelajaran, bahkan mereka harus mampu memberikan tanggapan dan curah pendapat. Kemudian mereka juga aktif di dalam diskusi, tentunya memberikan ulasan bila perlu dengan contoh-contoh berdasarkan pengalaman, dan kalau dapat juga tentunya serta juga bisa memberikan contoh-contoh melalui pengalaman video pendek, sehingga teman-temannya dapat menyaksikan bahwa ini bukan hanya sekedar teori, tetapi memang sudah dipraktikkan yang menjadi contoh. Peserta juga tentunya harus mampu menyimpulkan materi pembelajaran ini, dan harapannya adalah mereka mampu mengimplementasikan
satu sama lain di tempat kerja dari seluruh rangkaian pembelajaran yang diterima. Baik, Bapak Ibu sekalian, metode yang digunakan di dalam pelatihan ini dapat saya uraikan sebagai berikut. Ada beberapa metode pada pelatihan ini, seperti ceramah interaktif, diskusi dan tanya jawab, curah pendapat, tayangan video, storytelling, praktik, innovation shopping, diskusi kelompok, bus group, kemudian jigsaw, problem based instruction, kerja kelompok. Semua metode ini tentu tergantung pada situasi yang tepat metode ini, karena diketahui ada beberapa pelajaran tentu akan dipilih mana yang paling tepat fasilitator dan sesuai dengan kebutuhan interaktif bagi para peserta. Kemudian terakhir dapat saya juga ulas bahwa berbagai media dan alat bantu yang sangat kita perlukan di dalam pelatihan ini. Jangan lupa WiFi harus tersedia dengan jaringan yang sangat kuat, karena akan dibutuhkan oleh seluruh peserta, bukan hanya untuk fasilitator. Kemudian periksa LCD, proyektor dan perangkatnya, whiteboard, flip chart, bahan tayang, laptop, spidol, mata atau meta pen paper, kemudian video, laser pointer, sound system, dan alat pendukung lainnya, serta suasana tempat pelatihan meliputi tempat duduk, kemudian lingkungan yang harus betul-betul dalam suasana nyaman sehingga membangkitkan suasana yang nyaman bagi seluruh peserta. Demikianlah strategi rencana pembelajaran pelatihan kepemimpinan bagi pengawas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.